Selamat bergabung dengan kelompok ini ya, kelompok diskusi sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan melalui WhatsApp group. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengumpulkan tugas membuat RPP yang di dalamnya itu menginfuse salah dua dari 4 komponen computational thinking. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Ya, terdengar. Oh ya, saya rasa terdengar dengan jelas. Baiklah, kalau begitu sesi di kelompok kecil ini akan dimulai mulai pukul 2 sampai dengan maksimal pukul 4 ya Bapak Ibu. Di sini dari RPP yang sudah dikumpulkan oleh Bapak Ibu, maka akan kita lihat bersama-sama, akan kita review bersama-sama tentang pekerjaan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Oke, lalu juga nanti kami akan memilih akan dipilih nanti salah satu dari RPP yang terbaik gitu ya. Nanti mungkin yang terbaik ini akan mendapatkan door prize begitu ya. Baiklah, kalau begitu kita yang menampilkan RPP-nya itu bagaimana ya Bu Kristi? Saya kira mungkin Bapak Ibu ya, nanti kan sambil bisa menyampaikan poin-poinnya, lalu nanti baru kita melihat. Oh baiklah, kalau begitu. Berarti Bapak Ibu saja yang menampilkan RPP-nya? Ya, saya kira kok begitu. Nanti sambil beliau ini mungkin memaparkan apa yang bagian-bagian yang diinfuse begitu. Suara saya terdengar, ini saya memakai headset supaya tidak noise yang di belakang tidak ikut masuk. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau present dulu atau menampilkan dulu RPP-nya, atau mungkin bisa saya bantu begitu ya dari sini untuk menampilkan RPP yang sudah dikumpulkan. Baik, monggo Bapak Ibu semua. Siapa ya yang kira-kira hendak menampilkan yang pertama gitu. Kalau penampil pertama dapat hadiah nggak Bu Putu? Iya, bagaimana ini? Apa kita ini aja Bu, tunjuk. Oh, boleh saja, monggo. Baik. Di kelompok 2 ini ada beberapa RPP yang mungkin belum sempat diidentifikasi Siti-nya begitu ya. Nah, apakah mungkin akan mengidentifikasi secara spontan ya, monggo juga begitu. Mungkin kemarin baru mengumpulkan yang belum ada identifikasinya, tapi sekarang sudah mempersiapkan ya, monggo saja begitu. Seperti itu. Baik. Kemarin sudah kita kelompokkan. Sebentar, mungkin saya tampilkan saja gitu ya Bu. Di sini. Oke. Kalau begitu saya yang share screen ya Bu. Ya, boleh saja Bu Putu, monggo silahkan. Oke, di sini kebetulan ini punya Pak Robertus Supriyana. Halo, selamat siang Pak Robertus Supriyana. Pak Robertus ada di tempat? Ada. Oh ya. Ya. Selamat siang Pak. Kira saya yang pertama ditampilkan nanti aja. Oh. Baiklah, tidak apa-apa ya Pak. Ini saya tampilkan hasil pekerjaan dari Bapak Robertus Supriyana. Enaknya dipanggil Bapak Robertus apa Pak Supriyana ini Pak? Pak Supriyono. Oh, Pak Supriyono, baik. Ya. Baik Pak.
Apakah sudah terlihat di tempat Bapak Ibu screen saya? Sudah, Ya. Bu Putu. Sudah. Ya. Oh, baik. Di Monggo, sini. Pak Supriyana ya. Nggih, Pak, ini adalah RPP yang sudah dikerjakan oleh Bapak Supriyono. Pak Supriyono mengajar di SD Kanisius Babadan, nggih, Pak? Ya, betul. Nggih, ini untuk kelas 5, nggih. Nanti mungkin bagian yang mau dijelaskan saya sambil scroll, Pak. Kalau misalnya ada bagian yang mau dijelaskan nanti bilang stop ya, Pak. Oke. Nggih. Saya jadi operatornya ini. Oke, ini. Nah, saya perbesar saja supaya kelihatan. Oke, ini bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu ini RPP untuk kelas 5 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. SBDP ini apa ya Pak Supriyono? Seni budaya begitu ya Pak? Seni budaya. Oh nggih, seni budaya. Ya, kalau dulu saya bilangnya masih seni budaya gitu Pak. Ini ada DP-nya makanya saya meraba-raba. Nggih, ini Pak. Mungkin ini ya sudah mulai bagiannya ya. Bagian dari mencoba untuk menginfuse City Computational Thinking ke pelajaran bahasa Indonesia. Nggih. Monggo Pak Supriyana. Aduh, ini sepertinya enggak kelihatan ya Pak? Perlu dijelaskan ini. Nanti saya ngikutin yang lain aja. Ini kemarin saya masukkan seperti itu. Jadi sesuai dengan contoh yang kemarin diberikan. Begitu, Bu. Oke, Pak. Atau mungkin dari Bu Kristi, Bu, bagaimana Bu? Ada komentar? Ya. Baik, Pak Supriyono, ini sudah ke aktivitas ya, Pak ya? Sampun ke aktivitas ini. Sudah. Coba kalau coba ke bawah sebentar mungkin Bu Putu. Di bagian bawah, Bu? Ya, bagian aktivitas. Ini tampaknya masih pemahaman begitu. Nah, ini Bu, skenario-nya. Ya, skenario pembelajarannya. Baik, Pak Supriyono, kira-kira tadi sudah memberikan ini ya, identifikasi untuk dekomposisi, untuk algoritma dan seterusnya itu. Nah, kira-kira kalau di kegiatan pembelajarannya ini di bagian yang mana aja, Pak? Bagian tadi dekomposisinya atau algoritmanya atau yang tadi Pak Supriyono identifikasi di awal itu gitu. Apakah sepertinya sudah? Itu di inti pembelajarannya. Oke, di inti pembelajaran, mari kita lihat. Oke. Kemudian ke bawah, apakah sudah ada identifikasi ini di komposisi, begitu? Baru kegiatan siswanya saja ya kemarin. Oke, Pak, tapi maksudnya kegiatan siswa yang tadi sepemahaman Bapak ada di komposisinya, nah ini mungkin perlu diidentifikasi di kegiatan pembelajarannya, Pak, begitu. Oh. Jadi karena kan kita menginfuskan City itu artinya kita sesuai dengan kemarin yang kita diskusikan bersama begitu ya, itu kita tidak membuat indikator baru, kita juga tidak membuat tujuan pembelajaran yang baru, tetapi kita membuat di dalam kegiatan pembelajaran itu ada unsur, kita identifikasi dulu sebetulnya ya, identifikasi dulu unsur-unsur City atau 4 elemen computational thinking yang kemungkinan itu muncul di dalam kegiatan kita begitu. Nah, itu yang perlu kita tuliskan terlebih dahulu sebetulnya, Pak. Kemudian nanti kalau sudah kita bisa mengoptimalkan
unsur-unsur tersebut dengan modifikasi kegiatan seandainya kegiatannya belum maksimal. Sebisa mungkin sih sebetulnya 4 unsur computational thinking itu muncul di dalam kegiatan. Tetapi yang menjadi penekanan misalnya 2 unsur begitu tidak masalah, tetapi sebisa mungkin ada 4 unsur tersebut bisa muncul di kegiatan kita. Nah, kalau misalnya kita mengamati nanti kalau dari unsur computational thinking itu sendiri, mungkin Pak Supriyono masih ada hal yang dibingungkan di bagian unsur yang mana, Pak? Nanti saya bantu sedikit mengidentifikasi di dalam kegiatan pembelajaran ini. Kira-kira di bagian unsur yang mana? Di dalam, itu kan kemarin istilahnya AADP begitu ya, Pak? AADP itu kemudian di unsur yang mana Pak Supriyono mungkin masih merasa kebingungan begitu? Coba di unsur langkah-langkah pembelajaran sepertinya itu untuk menginput ke siswa kan masih susah. Pak diterangkan masalah menginputnya nanti. Oh ya, ya Pak, baik. Sebetulnya prinsip utamanya itu yang perlu kita pegang dulu ya Bapak Ibu semua. Prinsip utamanya yang kita perlu pegang dulu. Oh, kalau dekomposisi itu saya mulai dari D dulu ya. Dekomposisi itu lebih ke menguraikan permasalahan besar menjadi permasalahan-permasalahan kecil begitu. Nah, berarti dari kegiatan Bapak ini kira-kira yang mengarah ke kegiatan siswa di mana itu harus menemukan sebuah masalah yang besar dan menguraikan menjadi permasalahan-permasalahan kecil. Kira-kira di bagian yang mana kalau dari kegiatan ini? Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti monggo silakan bisa sambil dilihat lagi. Kemudian yang kedua itu adalah pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini bicara mengenai di mana ada kegiatan yang siswa itu bisa mengenali pola dari kegiatan yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan misalnya begitu, atau itu kegiatan yang seperti apa ya, lebih ke perulangan sih sebetulnya ya, perulangan yang akhirnya siswa belajar tentang pola tersebut. Itu yang unsur P-nya, Pak. Kalau unsur abstraksinya itu yang bersifat mengeneralisasikan. Mengeneralisasikan artinya nanti siswa tidak perlu memikirkan hal-hal yang dirasa ini bukan menjadi sudah bukan fokus, berarti tidak perlu fokuskan di sini misalnya seperti itu. Itu nanti berarti diidentifikasi abstraksinya gitu, Pak. Kemudian kalau untuk algoritma itu yang nanti kegiatan mana sih siswa yang sifatnya itu melakukan atau mengurutkan langkah-langkah. Itu nanti masuknya algoritma. Seperti itu, Bapak. Nah, kalau dari kegiatan ini, monggo nanti bisa dilihat sendiri untuk RPP-nya, tapi saya mungkin bisa contohkan satu kegiatan begitu. Satu kegiatan yang ternyata ini sudah mengarah ke salah satu unsur begitu. Bu Putu, ini ngomong-ngomong nanti semua akan dibahas atau bagaimana? Masih unmute, Bu? Maaf Bu, kelupaan. Ya? Jadi tidak, kalau waktunya kan terbatas Bu, jadi mungkin tidak bisa semuanya langsung langsung live hari ini gitu Bu. Oke. Berarti ini saya berikan salah satu contoh saja supaya nanti mungkin bisa ditindaklanjuti kembali begitu ya. Bu. Gitu. Baik. Pak Supriyana, mungkin Bapak nanti bisa melihat pada bagian ini. Contohnya coba ke atas lagi Bu Putu. Itu yang kegiatan pembelajaran. Itu bisa masuk apersepsi ya Bu ya? Bisa Pak, bisa di apersepsi juga. Yang di kegiatan pembelajaran Bu Putu.
Masih di bagian bawah, Bu, Ya, di di sini. scroll ya, di scroll saja, Oke. pelan-pelan saja begitu. Oke. Yang persepsi yang atas. Persepsi. Oh, ini dia. Nah, misalnya ini di persepsi itu saja, Pak. Ketika itu siswa harus menguraikan, begitu ya. Ketika siswa harus menguraikan dalam bentuk permasalahan yang kecil-kecil, itu bisa menjadi dekomposisi, begitu. Itu bisa di bagian persepsi ini itu bisa dijadikan dekomposisi, begitu. Nah, nanti tinggal bagaimana memaksimalkan itu. Kalau pertanyaannya di sini siapa yang suka berdiskusi, apa yang dilakukan saat berdiskusi, dan seterusnya begitu, kok sekiranya belum memaksimalkan kemampuan menguraikan yang kecil-kecil ya, berarti pertanyaan tersebut bisa dikembangkan. Misalnya bagaimana cara melakukan diskusi, misalnya seperti itu kan juga berarti nanti siswa akan memikirkan bagian kecil-kecilnya, begitu Pak. Itu contoh dekomposisi. Nanti Pak Supriyana bisa mencoba mencermati kembali, berarti kalau pengenalan pola yang mana ya, begitu. Seandainya kok belum ada, berarti kita bisa mengembangkan kegiatan lagi, begitu, untuk memaksimalkan kegiatan tersebut. Ya. Ya, demikian Pak. Oke. Kalau dari 4 unsur itu, Pak Supriyana masih kebingungan yang membedakan yang mana, Pak? Mohon di unmute, Pak. Masih di mute. Ya, Enggak, sudah. Naik, coba. Tadi yang dikasih tanda. Di bagian atas nggih, Pak? Sebenarnya dari kemarin, kalau melihat contoh yang sudah ditampilkan kemarin itu nggak ada kesulitan ya. Soalnya pahami dulu kalimat dan yang termasuk dekomposisi, terus algoritma, itu kan ada kalimat-kalimat kuncinya, kata-kata kunci. Betul, ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau sudah seperti ini nggak kesulitan untuk membedakan. Oh, ya berarti baik Pak kalau sudah tidak ada kesulitan. Artinya Bapak tinggal mengidentifikasi di kegiatan pembelajarannya saja begitu Pak. Tadi itu tampaknya belum sempat teridentifikasi, baru sampai di pemahaman di sini. Padahal sebetulnya kita juga tidak membuat seperti indikator baru, tujuan pembelajaran yang baru juga, tetapi tinggal mengidentifikasi yang ada di kegiatan pembelajaran. Jadi kalau Pak Supriyana juga sudah mendapatkan kata-kata kunci begitu, itu akan mempermudah. Ketika di kegiatan pembelajaran nanti Pak Supriyana tinggal mengidentifikasi, di sini letak dekomposisinya misalnya seperti tadi. Kalau yang bicara tentang urutan berarti itu nanti algoritma. Begitu. Nanti bicara tentang menentukan pola berarti pengenalan pola. Seperti itu. Ya, Pak. Ya. Begitu. Jadi tinggal cara nanti setelah ini ketemu, bagaimana cara menyampaikan gitu ya Bu ya? Metode. Kalau di siswanya tidak perlu kita sampaikan sih Pak begitu. Kalau di siswanya tidak perlu kita sampaikan, kita akan belajar dekomposisi, tidak juga begitu. Tapi kita ini sedang mengidentifikasi kegiatan begitu. Ini baju saya putih ya, jadi seperti tinggal kepala saja. Iya, karena backgroundnya warnanya putih, Bu. Ya. Nah, jadi begini Pak, jadi kegiatan kita itu saat ini hanya mengidentifikasi di mana letak dekomposisinya, di mana letak algoritmanya, di mana letak pengenalan polanya. Tapi kita juga tidak perlu menyampaikan kepada siswa, anak-anak kita mau belajar dekomposisi, begitu tidak begitu. Tapi kita mengajari mereka untuk kalau misalnya kita itu menemui masalah yang besar, berarti kita menguraikan ke bentuk-bentuk permasalahan yang kecil, seperti itu, Pak. Begitu. Pola juga begitu. Kita tidak perlu kemudian mengajarkan anak-anak kita belajar pengenalan pola, tidak perlu menyampaikan begitu juga. Tetapi di dalam kegiatan kita, itu kita mengasah bagaimana mereka nanti bisa mengenali pola, begitu, Pak. Begitu juga dengan abstraksi dan juga algoritma. Mekaten, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih. Nanti saya cari lagi itu yang masalah di materi yang ada sangkut pautnya, ada hubungannya gitu. Oke, siap Pak. Bu Putu mungkin monggo lanjut atau monggo mungkin mau menanggapi dulu.
Oh, ini saya rambutnya begini saja supaya Iya, Bu. tidak hanya kepala. Baik. Terima kasih Bu Kristi sudah menanggapi hasil pekerjaan dari Pak Sriana. Pak Sriono, nggih, Pak. Baiklah. Kalau dari Supriyono, Mbak. Triono, sudah benar Pak? Supriyono. Supriyono, aduh maaf Pak. Mohon maaf Pak. Nggih, Pak Supriyono. Baik, kalau dari sudut pandang saya ya, karena kebetulan saya mungkin untuk masalah pendidikannya mungkin Bu Kristi lebih paham begitu ya. Karena memang Bu Kristi memang background-nya adalah pendidikan. Kalau dari background saya untuk dekomposisi, algoritma, pengenalan pola, dan satu lagi itu kalau tidak salah abstraksi. Sebenarnya keempat unsur ini itu memang digunakan untuk membahas sebuah problem solving. Karena memang sebenarnya keempat elemen ini tuh berada di dalam satu paket begitu ya. Tapi untuk belajar memang ya kadang-kadang di dalam sebuah materi pembelajaran bisa saja tidak ada beberapa aspek Siti ini yang tidak ada di situ. Misalnya karena seperti contoh Pak Supriyono ini yang tidak ada yaitu abstraksi. Oke, tidak apa-apa. Kalau mau diurutkan sebenarnya memang mulainya itu dari dekomposisi dulu. Artinya ketika menemukan sebuah soal, permasalahan atau soal, kita mulai mengidentifikasi dulu. Kita mulai memecah-mecah persoalan yang besar ini seperti yang dikatakan oleh Bu Kristi menjadi permasalahan yang lebih kecil. Kemudian dari permasalahan yang sudah diidentifikasi menjadi kecil-kecil ini, kita mulai melihat polanya seperti apa. Adakah sesuatu yang sama atau adakah sesuatu yang berbeda? Nah, ketika sudah menemukan sesuatu yang sama dan sesuatu yang berbeda ini, barulah nanti kita mulai yang namanya proses abstraksi. Hingga kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut, barulah kita bisa menyusun sebuah langkah-langkah atau algoritmanya, begitu ya. Mungkin itu dari saya, ingin lebih menjelaskan tentang dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Mungkin kita bisa lanjut ke RPP yang kedua ya, Bu Kristi? Iya, Bu. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menunjukkan, juga. Ya ikut menanggapi, begitu dipersilahkan ya Bapak Ibu. Kita sambil berdiskusi bersama begitu ya. Baiklah, untuk RPP yang pertama dari Pak Supriyono ini, apakah sudah selesai? Bisa lanjut ke RPP yang berikutnya, Bu? Ya, bisa saya kira. Baik, kalau begitu. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin menunjukkan RPP-nya, begitu, ingin membahas bersama, ingin berdiskusi bersama? Daripada kita menunjuk gitu ya, lebih baik kalau ada yang mau berinisiatif. Ini adalah RPP dari Bapak Ibu yang kami terima, kelompok 2 di sini. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin RPP-nya ditunjukkan? Monggo saja begitu ya. Jadi supaya nanti mendapat masukan secara langsung juga begitu. Walaupun yang lain nanti masukannya secara tertulis, tetapi kalau dipresentasikan kan mungkin bisa secara langsung mendapat masukan begitu. Iya, biar bisa ini ya, nulis note sendiri gitu ya, Bu. Iya, betul. Iya, benar. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau bersedia untuk ditampilkan RPP-nya? Atau saya ini lagi nih, saya ngerandom lagi nih nunjukin. Baik, kalau begitu kita random saja ya, Bu. Atau dari Bu Kristi ada yang mau langsung ini Bu ditampilkan? Oke, ya boleh. Dari Bu Ani Galih ada nggak ya di sini ya? Bu Ani Galih. Sudah bergabung belum ya Bu Ani Galih? Oh ini ada Ani Galih. Ani Galih Pratiwi. Ya. Oke. Selamat siang Bu Ani Galih, apakah sudah bergabung di Zoom meeting? Bu Ani Galih, sebentar saya cek dulu. Oh, sepertinya belum ada, Bu. Tapi tidak apa-apa. Apakah mau dibahas? Tapi belum ada ini ya? Ya, belum ada sepertinya, belum Bu ada. Ani. Nanti tunggu saja mungkin. Kita
Oh ya, mungkin coba dari Bu Eni Wulandari. Apakah ada Bu Eni? Bu Eni, oh nggih nih. Bu Eni, apakah Bu Eni hadir? Atau belum juga? Oh, belum juga Bu. Belum Ini juga. saya search di partisipannya belum ada. Oh ya, baik. Kalau begitu, atau siapa monggo Bapak Ibu yang Iya. mungkin ya langsung saja begitu, tidak masalah saya kira. Atau Pak Nikolas Damar, ada nggak Pak Nikolas Damar? Pak Niko, sepertinya tadi ada Bu. Selamat siang Pak Niko. Oke, ada Pak Niko. Baik, Selamat mungkin siang Pak Pak Niko. Niko. Oke, kalian menyapa Pak Niko. Selamat bergabung Pak Niko. Ini RPP-nya kita buka ya Pak. Boleh, nanti bisa dibedah bersama sekalian. Iya Pak, kita diskusikan bersama. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas? Mungkin kalau tulisannya terlalu kecil nanti saya perbesar begitu. Oke. Sudah terlihat? Ini sudah 100%, mungkin saya tambah lagi jadi 110%. Begitu. Baik. Ya, ini. Oke, ini adalah RPP tentang tema 6 ya. Di sini membahas tentang panas dan perpindahannya, suhu dan kalor. Ini berarti IPA ya, Pak ya? Ya, IPA dan bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia juga. Baik. Oke, mungkin monggo Pak Niko mungkin bisa sambil mempresentasikan. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau ini belum sempurna banget gitu. Tidak ada karena yang sempurna di dunia, Pak. Nggak apa-apa. Dari ADP itu memang saya masih sulit untuk menangkap dari yang abstraksi itu. Abstraksi nanti bisa kita bedah lebih lagi. Okay. Mungkin akan langsung ke kegiatan pembelajaran begitu supaya lebih. Sebelumnya saya mau menyampaikan ini metode pembelajaran. Oh ya, baik. Mungkin ke atas dulu Bu Putu, bagian metode pembelajaran. Setelah understanding. Metode pembelajaran. Di bagian mana ya Bu? Nah, understanding itu. Bawah. Understanding di bawah. Oke, di sini. Oh, nggih, di bagian D, pemahaman. Yang F. Sorry. Bawah lagi. Oh, nggih, yang F. G. Nah, ini. Model. Jadi di sini saya sekaligus utak-utak gitu, maksudnya kan bagi saya ini computational thinking ini ya, berpikir komputasional kan baru gitu. Iya. Baru, saya merasanya baru gitu. Walaupun sebetulnya seperti yang disampaikan Pak Sarkim sebelumnya, itu sebelumnya sudah ada, cuma kita sukanya kurang jeli dan Betul. Nah, di sini saya tuh mencoba untuk mengkombinasikan dengan semuanya, maksudnya ya biar jadi satu kesatuan utuh. Saya iseng-iseng aja ini. Jadi ada saintifiknya, ada kecakapan abad 21, mungkin yang guru-guru juga udah pada tahu ini. Dan di sini ada computational thinking yang buat saya ini kan background-nya pendidikan matematika. Dulu alumni Sadar juga ya, pendidikan matematika angkatan 2011. Dan saya merasa ini bagus ini, maksudnya saya tuh dari dulu merasa kenapa sih anak-anak tidak diajak untuk mengajak mereka mengasah pola pikirnya gitu, ketimbang kita harus transfer materi gitu. Nah, di sini ada PPR juga nih yang khas dari Canisius. Nah, mungkin guru-guru Canisius yang lain juga sama ya. Jadi di sini saya mencoba mengkombinasikan terkait PPR dan computational thinking susah amat ya ngomongnya ya. City aja Pak, jadi City gitu Pak. Iya Pak. Berpikir komputasional ya. Awalnya saya pikirnya ini komputasional ini apakah harus berbasis IT atau tidak, ternyata enggak ya. Kemarin ada yang disampaikan yang unplug itu. Unplug. Nah, yang unplug itu ternyata tidak harus berbasis IT. Nah, ini karena kondisinya daring ya. Dan ini saya sengaja ambil yang semester 2 ya, biar sekalian buat gitu loh. Biar sekalian buat, dan saya ingin ngasih contoh ke teman-teman nanti. Jadi mohon koreksinya ya, karena nanti kan setelah ini mau saya sampaikan ke teman-teman biar mereka juga paham. Gitu. Oke ya, baik. Silakan Pak. Ini seperti biasa untuk awal kegiatan ya, untuk pendahuluan saya menggunakan Google Classroom
biasanya saya komunikasikan dengan YouTube, saya bikin video sendiri di YouTube atau metode-metode lain. Lalu ada PPK juga ya. Mungkin langsung ke kegiatan inti. Nah, di sini di awal kegiatan inti seperti biasanya saya membuat PPT, lalu nanti di situ ada bacaan. Dari sini siswa diminta untuk membaca dan menjawab pertanyaan yang biasanya saya sediakan, gitu. Apapun itu bacaannya, tapi pertanyaan yang disediakan bukan pertanyaan yang informatif, dalam artian pertanyaan yang membuat mereka tuh menggali atau berpikir. Nah, di sini kenapa saya memakai dekomposisi, karena dari bacaan yang ada mereka diminta untuk mengurai kira-kira yang penting itu apa aja, ya. Kata kuncinya gitu. Lalu siswa membaca kembali terkait sumber energi panas, ini literasi lagi. Nah, ini siswa menuliskan kata-kata kunci yang ia temukan di setiap paragraf. Nah, ini saya melihat di sini siswa kan berarti harus mengurai. Dari sekian paragraf, siswa harus bisa menemukan inti atau kata kunci dari bacaan tersebut. Nah, di sini saya bingung antara dekomposisi atau abstraksi. Nanti mungkin bisa diluruskan kalau ada yang salah ya. Lalu siswa membuat kesimpulan dari bacaan dan menjelaskan lewat video ini. Saya ingin mengajak mereka tuh bisa kreatif dan inovatif ya. Saya tuh pengennya mereka tidak hanya menulis ulang. Jadi saya dalam penilaian itu pengen melihat ide mereka secara lisan. Gitu. Nah, di sini saya menuliskan abstraksi, pola dan algoritma. Jadi saya di sini membayangkan dari bacaan tadi itu siswa berarti kan pertama harus menemukan kata kunci dan mereka harus melihat pola. Wah, ini mungkin yang pendahuluan ini intinya ini. Terus berarti dengan kata lain kan mereka membuat algoritma langkah-langkahnya. Terus saya pertama mau menyampaikan ini dulu. Setelah ini kata kunci kedua misalnya, terkait kata kunci kedua berarti saya harus menyampaikan ini dan seterusnya begitu. Nah, di sini setiap langkah yang menunjukkan creativity dan innovation ini, saya menangkapnya, wah ini sebetulnya ada abstraksi, pola, dan algoritmanya, gitu. Karena mereka harus merancang. Gitu. Mungkin bisa ke bawah, Bu. Bu Putu? Nah, lalu di kegiatan mengamati, siswa melakukan pengamatan dan memperhatikan sumber-sumber energi panas apa saja yang mereka gunakan sehari-hari dari pagi hingga malam. Nah, ini kan pola berarti ya. Mereka harus bisa membedakan ini dan mereka juga membuat langkah-langkahnya. Lalu di sini saya meminta mereka untuk memotret hasil pengamatan apapun itu, lalu disertai dengan informasi dan diketik dalam MS Word. Di sini saya ingin mereka tuh secara mandiri dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, di sini kenapa saya dekomposisi, karena kan mereka mengurai dari apa yang mereka amati sehari-hari, dari sekian pengamatan, mereka bisa mengelompokkannya. Lalu siswa mengidentifikasi kegiatan yang ia lakukan, alat dan bahan yang digunakan, dan sumber energi panas yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Ini nanti saya mau buat model HOTS gitu. Dan di sini kan berarti ada pola dan algoritmanya, langkah-langkahnya seperti apa. Di kegiatan mencoba juga sama. Siswa membandingkan, di sini ada kata membandingkan, berarti itu masuk pola. Dan membandingkan hasil pengamatan dan mencari persamaan dan perbedaan dari kedua hasil pengamatan tersebut. Pola dan algoritma. Ini kayaknya pola aja ya harusnya ya. Algoritmanya masuk kayak. Siswa menuliskan hal-hal yang mereka ingin ketahui lebih lanjut, menyalin pertanyaan tersebut pada selembar kertas. Ini berarti ada abstraksi, pola, dan algoritma harusnya. Belum saya tambahkan. Lalu masuk ke kegiatan PPR-nya yang dimana mereka merenungkan. Jadi biasanya saya merangsang mereka dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Gitu. Misalnya dari apa yang kalian amati, misalnya ada sumber-sumber panas itu, andai kata tidak ada sumber panas, apa yang kalian alami, gitu kan. Mereka jadi mikir gitu.
mikir, oh iya kalau nggak ada sumber panas, mungkin pakaian-pakaianku yang habis dicuci nggak bisa kering, misalnya seperti itu contohnya. Lalu ada kerjasama dengan orang tua untuk pendampingan kegiatan karena ini daring ya. Daring. Andai kata pun ini bukan daring, ketika mereka pulang ke rumah pun mendapat tugas dari guru juga harapannya mendapat pendampingan dari orang tua untuk ya mengkonstruksi pemikiran mereka selama pembelajaran tadi. Lalu penutupan seperti biasa ya, guru melakukan refleksi dan ada menarik kesimpulan. Mungkin itu saja terkait inti dari pembelajarannya. Monggo kalau mau dibenahi karena saya masih bingung antara abstraksi dan dekomposisi itu tadi. Kalau pola saya paham terkait aturannya dan algoritma terkait langkah-langkah. Saya masih suka kebalik-balik antara abstraksi dan dekomposisi. Dekomposisi ya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Nicholas Damar. Panggilannya Pak Niko apa Pak Damar ini? Pak Niko. Oh, Pak Niko, ya. Terima kasih Pak Niko untuk RPP-nya luar biasa sekali. Ini sudah muncul 4 unsur ya, itu sudah bagus kalau sudah bisa muncul 4 unsur. Baik, saya ingin sedikit menanggapi terlebih dahulu. Mungkin juga nanti akan ditambahkan Bu Polina ataupun Bu Putu. Kita mulai dulu dari yang tadi ya, Siti sebagai pendekatan dan strategi, begitu. Yang bagian atas tadi tampaknya Bu Putu. Nah, di sini. Betul sekali ini Pak Niko sudah mengidentifikasi begitu ya. Computational thinking itu bisa dikatakan sebagai pendekatan, tetapi dia juga otomatis sebagai strategi, betul sekali itu Pak. Jadi ini identifikasi pertama yang tepat dari Pak Niko begitu. Karena kenapa dia sebagai pendekatan sama seperti saintifik menggunakan 21 yang lain, itu kan kita infuskan begitu ya. Kita infuskan supaya unsur-unsur tadi ada di dalam kegiatan pembelajaran untuk melatihkan kepada siswa begitu. Jadi ini satu identifikasi yang tepat begitu Pak. Kemudian sebagai strategi karena ketika kita akan menginfuskan Siti, kita harus menentukan ini ke jenis kegiatannya ini lalu akan lebih dibawa ke arah yang mana. Nah, ini bicara tentang strategi sekali. Jadi saya mengapresiasi ada identifikasi ini di dalam model metode dan strategi pembelajarannya Pak Niko. Baik, kemudian kita lanjutkan ke bawah Bu Putu. Oke. Siswa menjawab pertanyaan yang disediakan berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari bacaan, begitu ya Pak. Nah, ini kalau tadi Pak Niko sedikit agak bingung dengan dekomposisi dan abstraksi ya Pak. Untuk membedakan dekomposisi dan abstraksi itu bisa kita lihat dari kecenderungan atau dominasi kegiatan itu akan lebih dibawa kemana sebetulnya. Karena sangat dimungkinkan di dalam satu kegiatan itu ada unsur Siti yang lebih dari satu. Jadi ini tinggal akan dibawa kemana. Misalnya contohnya siswa menjawab pertanyaan yang disediakan berdasarkan informasi yang ia dapatkan, begitu ya. Nah, pertanyaan yang disediakan itu yang seperti apa? Yang mengarah pada itu menguraikan ke dalam bagian-bagian yang kecil atau sifatnya lebih ke mengeneralisasi sehingga ada proses di mana siswa itu menghilangkan bagian-bagian yang tidak penting. Lebih fokus di mana? Itu berarti kan tergantung pada pertanyaannya. Begitu Pak, nanti untuk membedakannya. Sama juga ketika istilahnya apa ya? Kalau kita ingin begini, misalnya contoh di dalam sebuah teks, kemudian pertanyaannya apa sih? Kalau ini sumber energi panas ya, oh ya baik, ini sumber energi panas. Misalnya kita akan membuat pertanyaan yang dia mengarah ke bagian-bagian kecil begitu ya. Bagaimana sumber energi panas itu terjadi, kemudian atau macam-macam sumber energi panas, kemudian apalagi yang terkait dengan itu. Misalnya ya proses perubahan energi panas itu seperti apa, misalnya begitu. Ini kan agak terpecah
satu konteks yang besar, tetapi kita perlu ada konteks yang kecil-kecil begitu kan Pak. Nah, kalau ini lebih ke arah dekomposisi begitu. Nah, tetapi di dalam nanti misalnya kalau kita ke arah abstraksi itu lebih ke yang lebih general lagi. Misalnya juga apa yang penting misalnya begitu ya, apa yang penting apa yang menjadi hal utama atau hal penting atau hal utama untuk menciptakan sumber energi panas. Berarti ini kan sudah menjurus dalam satu pemikiran di mana siswa itu nanti perlu menghilangkan beberapa informasi yang tidak mengarah pada topik ini begitu. Nah, itu abstraksi. Seperti itu, Pak. Jadi perbedaannya kalau dekomposisi itu lebih mengurai kecil-kecil begitu, tapi kalau abstraksi itu kalau analogi pribadi saya sih sebetulnya. Saya itu belum menemukan teorinya. Itu seperti membentuk limas itu loh, Pak. Itu abstraksi gitu. Jadi ada titik puncaknya di mana kita nanti menghilangkan bagian-bagian yang tidak perlu menjadi fokus kita begitu. Itu kalau itu saya sendiri yang mengabstraksikan sih sebetulnya, tapi kok itu saya lebih membantu, saya merasa lebih terbantu dengan analogi itu begitu, seperti limas itu gitu ya, kan ada titik puncaknya begitu. Itu kalau dari segi dekomposisi dan juga abstraksi. Jadi di poin ini siswa menjawab pertanyaan yang disediakan berdasarkan informasi yang ia dapatkan. Itu apakah ini dekomposisi atau abstraksi? Ya tergantung pertanyaannya tadi. Maka baik kalau misalnya Pak Niko mau mengarahkan ke dekomposisi, berarti jenis pertanyaannya nanti mungkin perlu di breakdown juga di dalam RPP ini, misalnya begitu. Supaya tahu, oh ini lebih ke dekomposisi atau abstraksi. Bisa juga pertanyaan itu mengarah ke algoritma juga bisa loh Pak. Begitu. Misalnya tuliskan langkah-langkah gitu kan, tuliskan langkah-langkah secara runtut begitu. Itu kan berarti pertanyaan yang mengarah ke algoritma gitu. Jadi tinggal pertanyaan yang akan disampaikan itu yang lebih akan ditekankan ke unsur yang mana. Kemarin saya sempat sharing juga bahwa kuncinya di LKPD, kuncinya di worksheet itu juga nanti akan menjadi ciri khas unsur yang akan ditekankan itu akan lebih kemana begitu, karena bisa jadi memang dalam satu kegiatan akan ada beberapa unsur tadi seperti itu Pak. Demikian. Kemudian juga untuk yang ini ya, dekomposisi menuliskan kata-kata kunci yang ia temukan di setiap paragraf. Kata-kata kunci di sini itu juga sedikit bisa mengarah ke pola sebetulnya begitu ya. Nah, tinggal apa yang mau ditekankan. Oh, di sini kata-kata kunci yang itu sering terjadi perulangan begitu. Kalau itu berarti lebih mengarah ke pola begitu. Tetapi kalau mau diarahkan ke kata-kata kunci yang itu nantinya bisa membentuk suatu konteks yang lebih luas, misalnya seperti itu, berarti itu dekomposisi. Seperti itu, Pak. Lagi kalau misalnya kata-kata kunci tetapi ranahnya sudah dalam bentuk yang masing-masing paragraf ini akan dibuat general begitu, berarti ini juga nanti abstraksi gitu. Jadi tergantung pada mana yang mau dituju begitu. Makanya kok tadi Pak Niko menyampaikan bahwa saya agak bingung ya dengan dekomposisi atau abstraksi, kemungkinannya dari kegiatan tersebut mungkin perlu didetailkan lagi arahnya akan ke yang mana tadi Pak, seperti itu. Kemudian ini membuat kesimpulan dari bacaan, ini ada abstraksi, pola, dan algoritma. Ya, jadi kalau sampai ada 3 unsur seperti ini berarti nanti di bagian mungkin worksheet-nya atau LKPD-nya begitu Pak, itu yang perlu untuk dipertegas juga di dalam RPP Pak Niko. Artinya kalau hanya ini kan kalau di kegiatan seperti ini yang ada di RPP itu kan masih secara umum ya, jadi kita belum tahu detail kegiatannya kan. Jadi kalau misalnya memang akan menekankan di 3 unsur ini, berarti worksheet-nya nanti yaitu tadi kalau ke abstraksi itu lebih ke nanti membawa ke general supaya bisa memilih mana yang penting tidak penting. Kalau pola nanti adanya perulangan tadi. Kalau algoritma yang menuntut adanya urutan langkah-langkah secara runtut seperti itu. Saya
kira itu termasuk yang ada di ini ya, ada di Ayo Mengamati. Ini kan juga ada beberapa begitu. Lalu ya membandingkan hasil. Kalau misalnya di sini yang bisa membandingkan hasil pengamatan dan mencari persamaan perbedaan begitu, pola betul itu sudah masuk di pola. Nah, kalau akan dimunculkan algoritma berarti ada dimunculkan, berarti siswa mencari langkah-langkah untuk bisa menemukan persamaan dan perbedaan itu seperti apa begitu. Gitu kalau mau ada algoritmanya juga. Nah, kemudian yang mungkin ini istilahnya kadang kalau penutup itu kan sepele begitu ya. Oh, refleksi apa begitu. Tapi tadi saya melihat refleksi yang disampaikan Pak Niko menyampaikan lebih mendalam begitu. Artinya tidak hanya senang tidak di dalam pembelajaran ini kan tidak sebatas itu, tetapi apa yang kemudian terjadi seandainya tidak ada energi panas dan seterusnya. Nah, sebetulnya ini juga sudah masuk abstraksi itu, Pak. Begitu. Gitu. Jadi siswa mengabstraksikan dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi, mengeneralisasikan kan berarti lebih ke general kan, dari konteks energi panas ini kemudian bagaimana kalau seandainya tidak ada energi panas gitu ya, bagaimana seandainya tidak ada energi panas apa yang terjadi, itu kan berarti membawa konteks yang lebih general begitu. Lalu fokus siswa berarti ke ada tidaknya energi panas tadi begitu, tidak fokus lagi bahwa energi panasnya itu berupa energi matahari atau dari lampu atau dari apa. Misalnya kan seperti itu kan proses abstraksi. Demikian saya kira dari saya Pak Niko, semoga sedikit memberi pencerahan atas kebingungan Pak Niko tadi. Mungkin Bu Polina menambahkan ataupun Bu Putu. Selamat datang Bu Polin. Iya. Saya belum nyapa tadi. Baiklah, iya, terima kasih Bu Putu. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Iya. Terima kasih saya hari terlambat karena ada rapat dengan Pak Eka Priyatma di kampus Paingan tadi. Iya. Iya, tidak apa-apa. Iya. Kalau saya lihat ini luar biasa ya, Pak Niko membuatnya begitu rinci dan detail. Juga sudah bisa mengidentifikasi ya mana yang pola, algoritma dan lain-lain. Juga saya lihat Bu Kristi tadi sudah mengulas juga dengan sangat baik ya, sehingga saya rasa saya mungkin tidak punya ini lagi ya, kalau hanya satu saja. Begini Pak Niko, kalau ini kan tujuannya menginfosipi di kelas itu kan mengajak siswa itu supaya bisa memecahkan problem solving ya Pak. Tujuannya kan itu. Nah, saya rasa mungkin di akhir pembelajaran ini Bapak bisa memberikan satu kasus problem solving seperti tadi, bagus itu. Bagaimana kalau tidak ada sinar matahari? Nah, seperti itu ya. Lalu biarkan siswa ini mulai memecahkan problem solving itu, atau gini, terserah nanti Pak Niko buat soal bagaimana, nah mengajak siswa itu untuk memecahkan masalah itu, nah melalui tahap-tahap itu, dekomposisi, kemudian tadi ya misalnya pola, abstraksi dan algoritma, begitu Pak. Saya rasa iya, kan tujuannya itu melatih siswa bisa problem solving. Jadi mungkin diberi satu kasus saja, lalu mengajak siswa ada kasus seperti ini, nah silakan siswa berpikir, tapi mengarahkan siswa untuk ini memecahkan masalah itu dengan melalui ini GPAA tadi, begitu Pak, saya rasanya itu. Baik, terima kasih Bu, nanti Iya, biar saya. Sudah bagus Pak ini. Saya kan dari bidang IT ya, jadi nggak mungkin seperti Bu Kristi ya, Bu Kristi memang bidangnya ini ya. Bu Putu mungkin, Bu Putu silakan saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Kristi dan Bu Polin atas tanggapannya. Kalau dari saya sih sepertinya ini sudah mulai terlihat ya Pak Niko, bahwa sebenarnya topik besarnya ini adalah siswa itu belajar mengenai sumber energi panasnya. Dimana ketika belajar sumber energi panas ini kan sebenarnya banyak hal ya di sini, mulai dari membaca bacaan gitu ya. Lalu mulai dari membaca bacaan siswa akan dipandu untuk kira-kira mulai mengidentifikasi gitu ya sumber energi panas itu apa saja.
kalau saya lihat sebenarnya di sini adalah topik utamanya sudah terlihat sumber energi panas. Lalu dari bacaan, dari aktivitas membaca, sebenarnya siswa sudah mulai digiring ya untuk mengetahui setidaknya melakukan pengenalan kira-kira sumber energi panas itu apa saja. Yang disebut dengan sumber energi panas itu apa, lalu contoh-contohnya apa. Memang sudah bisa dikatakan sebagai siswa mulai mengetahui atau mengidentifikasi ya komponen-komponen yang masuk ke dalam proses dekomposisi. Kemudian untuk bagian pola, terutama yang ini yang mungkin pas itu saya lihat di sini, nah siswa mengidentifikasi kegiatan yang ia lakukan, alat dan bahan digunakan, dan sumber energi panas digunakan. Oke, di sini juga sudah bagian tadi yang membedakan di mana ya? Saya tadi ada melihat, oh ini dia. Siswa membandingkan hasil pengamatan dan mencari persamaan dan perbedaan. Nah, di sini sebenarnya siswa tanpa kita sadari mulai digiring untuk aktivitas berpikir gitu ya Pak Niko. Apa sih sebenarnya perbedaan dan persamaan? Memang sebenarnya di sini bukan mahasiswa, saya terbiasa memanggil mahasiswa. Mohon maaf. Siswa ya. Jadi di sini siswa sudah belajar untuk melihat ya pola, karena kan pola ini sebenarnya bukan sesuatu yang berulang-ulang dan sama saja, tetapi juga melihat apa sih kira-kira yang berbeda. Ketika siswa sudah tahu apa yang berbeda dan apa yang sama, siswa jadi tahu proses untuk melakukan abstraksi. Karena kan seperti yang disampaikan oleh Bu Kristi, proses abstraksi itu adalah melihat sesuatu yang general, yang sama. Jadi sesuatu yang tidak sama, tidak terlalu sama, itu dikesampingkan. Jadi setelah mengetahui persamaan dan perbedaan, siswa jadi tahu yang sama inilah nanti yang mungkin bisa dibawa untuk melatih siswa ya berpikir secara general gitu ya. Berusaha untuk menentukan atau mengidentifikasikan sesuatu yang sama. Begitu sih kalau dari saya Pak Niko. Ya sepertinya ini sudah cukup terlihat ya Bu Kristi dan Bu Pauline. Lalu ini juga temanya sudah ada, yaitu sumber energi panas. Artinya komponen-komponen di dalam CT itu memang di-infuse ya untuk membahas tema mengenai sumber energi panas. Karena kalau dia terpecah-pecah gitu jadi tidak bisa, istilahnya tidak bisa Bu? Saya juga susah menyampaikannya. Tidak bisa sinkron gitu ya. Jadi kalau sudah ada tema besar seperti ini ya memang lebih bagus gitu. Itu kalau dari saya Pak Niko. Ya, semoga ini rancangan pembelajarannya sukses ya Pak dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu Putu. Ya. Baik, bagaimana Bu Kristi dan Bu Pauline? Apakah kita lanjut ke RPP selanjutnya? Bisa, iya. Baiklah, terima kasih Pak Niko. Ini saya tutup ya. Tadi mungkin, nah ini pilihan dari Bu Kristi tadi mungkin sudah hadir. Bu Ani ya, Ani Gali Pratiwi, apakah sudah hadir? Belum, belum ada. Baik, kalau begitu mungkin Bu Pauline mau memilih Bu, atau mungkin nih Bapak Ibu ada yang mau menjadi volunteer menunjukkan hasil karyanya, hasil pekerjaannya. Ya, lebih baik Bapak Ibu sendiri yang Iya, mungkin yang ingin konsultasi, ingin share, ingin bertanya, monggo silakan. Jadi dari tadi kita di sini yang menunjuk dulu nih Bu Pauline. Iya betul, biasanya begitu ya. Harus ada yang ditunjuk dulu ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau menjadi volunteer? Sebentar saya memasang charger ini saya dulu. Nanti tiba-tiba putus. Oh iya, tinggal 19% itu. Tinggal 19% Bu kelihatan. Iya. Monggo silakan Bapak Ibu, siapa yang berminat untuk menyampaikan hasil ini identifikasi CT-nya di dalam RPP yang sudah Bapak Ibu rancang. Atau kita tunjuk lagi nih Bu. Iya. Kita santai kok Bapak Ibu, nggak usah khawatir Bapak Ibu guru. Jadi kita kan ini bukan ujian skripsi. Bukan ujian. Lebih ke sharing. Sharing Bapak dan malah Ibu
mendapatkan masukan ya Bu ya. Betul, ya, bisa mendapatkan konsultasi masukan secara langsung begitu. Mungkin Bapak Ibu ketika Bapak penasaran ini benar salah. Nah, ini kan lumayan bisa dapat konsultasi langsung. Iya, lumayan waktu kita masih kurang lebih 1 jam lagi begitu ya. Oh ya, 1 jam. Iya. Iya. Apakah kita tunjuk lagi nih Bu? Mungkin Bu Paulina ada yang mau ditunjuk begitu Bu Paulin? Bu Kristi aja yang lebih ini ya. Saya apa? Bu Kristi aja Bu. Atau Bu Putu mungkin Bu Putu sudah apa? Ada sebentar. Tadi sudah bapak-bapak ya. Kita pilih ibu-ibu saja bagaimana Bu? Ya, tadi sudah bapak-bapak kan ya, boleh. Pak Supiono. Lalu Pak Niko. Kalau kita tunjuk ibu-ibu saja nih, mohon maaf ya Bu, tidak ada tendensi ya ini Bu. Saya hanya memilih secara random ini Bu. Baik, kalau begitu siapa ya ini? Yang ibu-ibu, Bu Agustina Wahyu, apakah hadir? Saya cek dulu ini di sini. Agustina Wahyu, oh tidak ada. Baiklah, kalau Bu Etik, ada 2 Bu Etik Ratnawati dan Pariyati. Oh, Pariyati Ketik. Oh, beda. Baiklah Bu Etik. Selamat siang Bu Etik. Selamat sore ya karena sudah jam 3 ini. Selamat sore Bu Etik. Bu Etik Ratnawati ya? Iya, Bu Etik Ratnawati. Oh, ya. Monggo Bu Etik. Ini hadir Bu Etik Ratnawati ya, dari SD Cangkringan 1. Betul. Mana suaranya Ibu Etik? Selamat sore, Ibu. Oh, selamat sore. Selamat sore, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat. Baik, Bu. Ini saya tunjukkan di sini RPP-nya ya, Bu. Ini coba-coba tapi tidak apa-apa, Bu. Baik, Bu. Di sini mengajar kelas 6 ya, Bu. Maaf, ini sebenarnya bukan bikinan saya karena saya sudah ini milik anak buah saya. Oh, nggih, tidak apa-apa, Bu. Nggih. Baiklah, mungkin kita langsung ke bagian Oke. Di sini bagian yang mau diinfuse Siti-nya di bagian mana ya, Bu? Kegiatan pembelajaran. Di pembelajaran oh, bawah. Oh, bagian ini ya, Bu? Bagian H. Ya, langkah. Oke. Mungkin Bu Etik ada yang mau disampaikan dulu, Bu? Menjelaskan. Oh ya. Terima kasih untuk waktunya. Ini maaf mau sedikit sharing karena terus terang saya sendiri masih belum apa dengan AADP kemarin ya. Nah, ini kami itu atau saya kemarin itu minta artinya menggunakan RPP yang sudah ada dari guru kami kelas 6. Nah, ini untuk tentang globalisasi. Nah, ini untuk membedakan dekomposisi, abstraksi, itu terus terang saya juga masih bingung, artinya belum mengetahui apa ya, perbedaannya seperti apa di dalam proses kegiatan dalam pembelajaran itu seperti apa. Kemudian kalau mungkin pola itu kan seperti langkah nih, karena itu langkah-langkah dalam suatu proses atau apa, dan itu sudah akan. Tapi untuk yang dekomposisi dan abstraksi itu terus terang masih kadang rancu seperti itu. Tetapi di sini saya mencoba untuk mengidentifikasi dari langkah-langkah yang sudah pada RPP ini yang sudah ada, yaitu pada bagian pertama itu ada dalam kegiatan inti. Untuk yang kegiatan awal coba di atasnya, coba belum. Nanti bilang stop ya, Bu. Iya ya. Masih ya, ke atas lagi. Di bawahnya lagi. Nah, untuk pendahuluan ya. Ini pendahuluan itu kan
saya masih bisa tidak, misalnya kalau di pendahuluan itu ada suatu kegiatan guru bersama siswa, itu bisa masuk yang ke ADP, itu bisa tidak. Nah, kemarin saya mengidentifikasi untuk yang pendahuluan itu tidak ada prosesnya itu, jadi belum paham betul. Nah, nanti mohon masukannya bagaimana untuk seperti ini, apakah sudah bisa atau karena kami masih terus terang masih perlu belajar banyak untuk hal ini gitu. Ini belum saya identifikasi. Nah, yang langsung ke bawah Mbak, coba. Nah, ini seperti guru dan siswa berdoa. Nah, ini berdoa. Nah, ini masuknya kemana? Misalnya seperti kegiatan berdoa, kemudian menyanyikan lagu, dan itu masuk tidak? Ini yang masih saya awam seperti itu. Nah, kemudian juga ada menyimak. Menyimak itu artinya ada penjelasan, kemudian memperhatikan. Nah, itu bagaimana? Kemudian yang langkah pada inti, coba ke bawah. Ini saya akan mencoba mengidentifikasi yang masuk ini. Nah, ini untuk langkah pertama itu peserta didik membaca teks eksklamasi ilmiah tentang Indonesia, luncurkan program akademik. Ini artinya karena tadi ada pembelajaran bahasa Indonesia dan IPS kalau nggak salah itu. Nah, itu ada saya identifikasi sebagai dekomposisi atau betul apa belum, itu belum. Monggo nanti diberi masukannya. Kemudian yang kedua ada menganalisis informasi penting dalam setiap paragraf, karena ada suatu bacaan, kemudian dia menganalisis itu artinya mencari informasi, jadi bayangan apa atau yang ada di dalam bacaan tersebut itu saya masukkan ke abstraksi. Kemudian menguraikan teks yang sudah dibaca itu diuraikan sesuai dengan kalau di sini kan hubungannya dengan topik masalah dan deretan penjelasan dari kesimpulan. Jadi menyimpulkan suatu bacaan dari yang ada itu saya masukkan ke pengenalan polanya. Kemudian menuliskan hasil uraian teks, jadi menuliskan atau menuliskan apa yang sudah dibaca, kemudian diuraikan, baru ditulis, artinya bentuk asli, artinya dibuat dalam teks, artinya nyata. Itu saya masukkan ke algoritma, karena dalam menulis itu kan memerlukan langkah-langkah dari tadi dari menentukan topik dan sebagainya, itu kan memerlukan langkah. Kemudian yang kelima itu, nah ini menyajikan hasil uraian atau menyajikan hasil uraian itu kalau mungkin masuknya ke pola nggih, atau ke pola, karena dalam penyajikan perlu langkah-langkah dari langkah-langkah anak itu menyajikan hasil yang telah diperoleh dari suatu bacaan itu diuraikan menjadi diuraikan teksnya itu dan jenis langkah. Ini cuman belum diidentifikasi, tapi nanti mohon masukannya karena kami masih awam sekali hal tersebut. Untuk yang berikutnya Mbak, tolong bawah masih ada mungkin. Nah ini dalam diskusi artinya membentuk kelompok tadi itu ada mengamati video, itu masuk ke, karena kalau mengamati itu kan artinya abstraksi masih apa yang ingin ada, artinya yang akan dicapai di situ informasinya apa, itu masuk ke dekomposisi. Kemudian dan menuliskan laporan algoritma lagi karena ada langkah-langkahnya. Menuliskan, kemudian mempresentasikan itu juga algoritmanya. Jadi masih bingungnya seperti itu, nanti mohon masukannya Bu Christine sama Mbak Putu, Bu Putu dan Bu Agnes nggih. Kemudian ada tanya jawab tentang sumber ini. Nah, ini juga masuk ke abstraksinya. Kemudian ada menunjukkan gambar. Nah, menunjukkan gambar dari yang sudah diperoleh itu karena
saya masukkan ke pengenalan pola. Kemudian mengamati dan menulis. Nah, ini saya masukkan ke algoritma. Seperti itu. Kemudian bawahnya lagi. Nah, nah ini melihat video tadi. Nah, itu ya. Melihat video tayangan tentang sumber alternatif listrik ini diskomposisi, kemudian ada merancang itu membuat sumber alternatifnya bagaimana. Nah, nanti kan di sana diterangkan seperti itu, kemudian itu masuk ke pengenalan pola. Itu kemudian yang ke bawah lagi itu ada berkelompok membuat sumber, artinya membuat produk ini dalam satu kelompok itu membuat sumber alternatif listrik sesuai dengan langkah yang sudah ada di pembagian tugasnya. Kemudian itu masuknya algoritma. Kemudian nah ini dalam tanya jawab ini mengenal pola ini besok atau tidak, ini nanti monggo masukannya. Kemudian tanya jawab terkait dengan rancangan. Tadi kan setiap kelompok mempresentasikan hasil rancangannya. Kemudian itu tanya jawab, otomatis kan itu masuk ke abstraksi. Artinya kan semua anak itu mempunyai pola abstraksi, artinya ingin tahu. Nah, itu kiranya cukup kayaknya. Ke bawah mungkin masih ada. Coba. Oh, masih ada, Bu. Oh, masih ada saat. Kemudian mempresentasikan lagi, karena ada beberapa langkah, nanti itu algoritma, kemudian masih menyimpulkan, itu masuk abstraksi. Kayaknya cukup gitu. Itu saya mencoba seperti itu, nanti ada kekurangannya atau mungkin masukannya monggo di hasil saya seperti itu, Ibu. Mohon maaf, monggo. Atur suwun. Baik, terima kasih Bu Eti. Bagaimana Bu Kristi? Ada yang bisa ditanggapi? Oke, baik. Terima kasih Bu Eti untuk identifikasinya. Ini juga sudah berusaha untuk ditampilkan untuk semua unsur Siti-nya ya Bu. Mungkin nanti komen detail untuk RPP Bapak Ibu ini nanti akan saya sampaikan secara offline begitu ya, karena mungkin waktunya nanti tidak cukup. Saya akan sampaikan yang esensial dan inti saja begitu, karena ini kan tadi juga identifikasinya sudah luar biasa, sudah memunculkan beberapa juga begitu. Prinsipnya begini sih Bu, mungkin ini hampir sama dengan tadi yang sudah saya sampaikan di Pak Niko juga. Kalau terjadi kebingungan ini masuk di abstraksi atau di komposisi, ngaten nggih Bu tadi. Kemudian ini di algoritma atau pola dan seterusnya. Memang di dalam sebuah kegiatan itu sangat dimungkinkan kalau itu lebih dari satu unsur begitu. Nah, bagaimana membedakan kegiatan itu? Berarti nanti kita sendiri yang menspesifikkan kegiatan yang dituliskan di dalam RPP kita, Bu, begitu. Jadi kalau misalnya Ibu ingin tadi lebih kepada yang algoritma tadi mana yang mempresentasikan apa ya? Bawah. Nah. Ini. Nanti atau ini saya ambil yang kelima. Saya ambil yang nomor 5 ya, mempresentasikan laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN begitu. Kalau Ibu akan memfokuskan ini di algoritma begitu, berarti di sini mempresentasikannya tidak hanya sekedar mempresentasikan laporan tentang posisi dan peran Indonesia begitu, tetapi di sungguh-sungguh sampai spesifik, berarti mempresentasikan lebih ke langkah-langkah mungkin ya, langkah-langkah membuat laporannya misalnya seperti itu, atau di dalam konteks posisi dan peran Indonesia di bidang iptek ini ada unsur langkah-langkahnya tidak di sana. Bagaimana Indonesia membuat sesuatu misalnya begitu, atau Indonesia bagaimana bergabung di dalam lingkup ASEAN
di dalam bidang iptek misalnya seperti itu, ya kita fokuskan di langkah-langkahnya begitu Bu. Jadi untuk mencirikan, karena ya bisa jadi di dalam satu kegiatan ini ada algoritmanya benar, tetapi kalau ini masih agak umum seperti ini, maka kita akan sedikit agak bingung nanti ini masuk di algoritma karena ada abstraksinya juga begitu. Ketika mempresentasikan itu kan berarti ada proses yang sebelumnya dari mungkin bacaan sebelum akhirnya menjadi laporan tadi misalnya begitu, itu kan ada proses mengabstraksikannya ke sana begitu. Nah, mana yang mau difokuskan itu betul-betul memang kita harus menuliskan kata kerjanya secara spesifik begitu Bu. Itu untuk membantu kita membedakan ini masuk di mana ya, karena sangat mungkin kalau dalam sebuah kegiatan itu lebih dari satu unsur seperti itu. Sehingga jelas kalau ini bicaranya nanti tentang langkah-langkah, walaupun tadi Ibu secara langsung sudah menyampaikan di dalam proses ini kan ada di sini, berarti ya kita perlu tuliskan mana yang akan menjadi fokus kita, itu kita tuliskan. Kalau dia algoritma berarti ya siswa berarti mempresentasikan apa langkah-langkah tertentu secara runtut begitu. Kalau mau yang difokuskan adalah abstraksinya, berarti proses menggeneralisasinya ini seperti apa? Seperti itu. Kemudian ya Bu, kalau misalnya pola berarti di situ ada hal yang perulangan itu atau tidak. Nah, selain di dalam kata kerja yang bisa kita tuliskan di dalam kegiatan di RPP, itu kita bisa detail juga pada saat membuat LKPD atau lembar kerja siswa. Ya, kalau di situ misalnya tuliskan langkah-langkah misalnya membuat laporan itu tadi, tuliskan langkah-langkah membuat laporan seperti itu. Oh, berarti ini sudah mengarahkan ke arah berpikir secara algoritmik untuk siswa algoritma begitu. Kemudian untuk misalnya lagi tentang abstraksi tadi atau tentang dekomposisi, berarti kalau dekomposisi uraikan begitu ya, uraikan sesuatu itu menjadi yang lebih kecil-kecil, itu nanti dekomposisi. Jadi tidak sekedar pada kegiatan yang terkesan secara umum gitu, karena nanti bisa jadi kita akan bingung untuk mengidentifikasi itu yang AADP-nya yang bagian mana begitu, karena memang sangat mungkin lebih dari satu unsur Bu. Nah, kita mau fokuskan yang mana? Ya, kita mau fokuskan untuk menekankan yang mana, tapi bahwa benar muncul keempat-empatnya itu penting, betul begitu. Tapi kita mau akan di dalam kegiatan ini kita akan fokuskan di mananya. Oh, kalau di algoritma berarti memang kuncinya di langkah-langkah. Kalau di abstraksi, bagaimana proses menggeneralisasi sehingga tadi siswa itu bisa membedakan mana yang informasi yang saya butuhkan dan yang tidak saya butuhkan, misalnya begitu. Lebih ke situ. Kalau di kegiatan ini, kegiatan pembelajarannya itu seandainya belum merepresentasikan ini unsur-unsur AADP, kita bisa memperinci, kita bisa menspesifikkan, dibantu dengan nanti LKPD atau worksheet yang digunakan oleh siswa begitu. Kalau untuk secara detailnya masing-masing ini nanti saya sampaikan komentar secara offline saja begitu Bu, tapi secara garis besar itu. Terima kasih Bu Christine. Sama-sama. Baik, mungkin dari Bu Pauline ada yang mau ditambahkan Bu? Ya, sudah sangat lengkap saya rasa Bu Kristi masukannya sudah. Saran saya ini sudah bagus sebenarnya, Ibu sudah bisa mengidentifikasi juga ya AADP-nya dalam itu ya pembelajaran. Nah, kemudian yang memang penting ini entah mungkin di sesi mana, mungkin bukan pada pertemuan ini pelajaran IPS ya Bu ya? Iya. Iya, ini nah nanti IPS ini kan tematik dan IPS, ya tematik. Oh iya baik. Ada jadi mungkin Ibu, ada. Iya, kita tuh apa ya bisa memberi siswa satu soal problem solving. Jadi mengajak siswa, ini ada masalah seperti ini nih. Nah, yang dikaitkan dengan materi ini, kemudian siswa apa? Coba kita biarkan untuk memecah masalahnya, kemudian abstraksi. Misalnya Bu, seperti apa ya? Jadi soal keseluruhan
apa ya namanya ya. Jadi kalau ini kebetulan kan saya ikut itu ya, pelatihan beras nasional itu dikatakan bahwa dalam ini ya menginput itu dalam pembelajaran ini Bapak Ibu guru perlu mempunyai satu permasalahan problem solving apa ya yang bisa diberikan ke siswa sehingga siswa bisa berlatih untuk mempraktekkan jadi ada problem ini masalahnya apa. Lalu ini apa namanya siswa itu coba berusaha memecahkan masalah yang ibu berikan. Ya seperti studi kasus begitu, tapi sederhana saja. Misalnya bagaimana menghemat energi listrik. Nah ini pemakaian listrik di satu daerah A itu sekian. Nah mungkin untuk ini. Nah kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa menghemat atau bagaimana lah, saya mungkin nggak begitu paham ininya ya. Itu mungkin seperti itu Bu Eti. Ya, terima kasih Bu Akris. Ya masukannya. Terima kasih Bu Pauline atas tanggapannya dan sarannya untuk RPP dari Bu Etik Ratnawati. Baik, kalau dari saya Bu, mungkin saya mau meng-highlight yang nomor 7 ini. Jadi di sini Ibu melakukan aktivitas ya, menunjukkan sebuah gambar panel listrik tenaga surya begitu ya. Jadi ada sebuah objek gitu ya, objek atau gambar di dalamnya ada gambar panel listrik tenaga surya. Sebenarnya kalau dari saya, mungkin aktivitas ini saja itu sudah punya komponen selain pengenalan pola, Bu. Sebenarnya mulai dari menunjukkan gambar ini, kita bisa mengajak siswa untuk pertama proses yang harus diketahui kan dekomposisi dulu. Oke, ketika mengamati gambar panel listrik tenaga surya, mungkin kita bisa mengajak siswa untuk kira-kira dari gambar panel ini komponen-komponennya apa saja. Misalnya gambar panel listrik berarti bagian mana yang merupakan panelnya, lalu mungkin bagian mana yang menyimpan listriknya. Nah, itu sudah proses dekomposisi, Bu. Artinya kita memecah-mecah. Dari aktivitas ini kita mengajak siswa untuk kira-kira dari gambar ini atau panel listrik ini itu penyusunnya apa saja. Meskipun tidak perlu terlalu detail ya, Bu, karena kan juga siswa mungkin saja tidak tahu ini nama yang benar itu apa, mungkin hanya gambaran umum saja. Lalu dari situ kita bisa mengajak siswa untuk ini melakukan pengenalan pola. Karena kan mungkin saja gambar panel listrik tenaga surya itu bisa saja banyak bedanya ya Bu. Panel 1, panel 2, panel 3, tipenya beda-beda kan, gambarnya beda, tapi gimana caranya kita mengajak siswa untuk bisa tahu bahwa gambar yang berbeda-beda ini adalah panel surya. Caranya adalah kita iya, karena kita artinya kita mengajak siswa untuk mengetahui dulu kira-kira dari gambar yang berbeda ini mana sesuatu yang sama. Disitulah kita mengajak siswa untuk melakukan pengenalan pola. Lalu apa saja kira-kira yang berbeda gitu. Dari mengetahui yang sama dan yang beda dari gambar panel listrik ini, barulah kita mengajak siswa untuk melakukan proses abstraksi. Jadi yang umum dari sebuah panel listrik tenaga surya itu apa gitu, Bu. Kalau dari saya sih seperti itu. Mungkin aktivitas yang nomor 7 ini meskipun kelihatannya sebentar gitu ya, Bu. Banyak yang bisa kita lakukan di situ, mulai dari kita mengajak siswa untuk mendekomposisi, kemudian mengenali pola sampai ke proses abstraksi. Lalu untuk algoritma mungkin ya, meskipun ini sebenarnya di luar konteks, tapi kalau dia kaitkan dengan algoritma mungkin bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari gambar panel tenaga surya itu bagaimana? Meskipun itu sebenarnya mungkin di sini di luar konteks ya, siswa tidak perlu tahu sih sebenarnya itu bagaimana ya. Hanya mengenal dulu mungkin. Ya hanya mengenal. Kira-kira kalau mereka ini sepele sih Bu, ketika kita jalan di lampu merah itu kan sebenarnya kita melihat panel listrik tenaga surya tuh Bu. Iya. Di lampu merah itu kan ada. Nah mungkin di situ siswa jadi lebih peka. Oh ya itu panel listrik tenaga surya. Oh kira-kira dia gimana sih cara kerjanya? Oh ya panel surya ini bisa menyimpan listrik kalau ada sinar matahari. Sesepele bukan sepele sih, sesimpel itu Bu. Maaf saya salah memilih padanan katanya. Ya kalau dari saya seperti itu Bu Etik. Ya makasih. Ya. Baik,
Baik Bu, ini sudah jam 15.25, mungkin masih bisa satu lagi ya, Bu Kristi dan Bu Pauline ya. Memungkinkan masih satu RPP lagi. Makasih semuanya untuk masukannya. Iya, Bu Etik, sama-sama Bu, terima kasih juga sudah Saya berusaha. belajar banyak ini di sini. Iya, terima kasih juga sudah berusaha untuk mencoba untuk menginfuse Siti, kira-kira komponennya ini cocoknya mana gitu ya Bu ya. Memang bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi kita baru belajar Bu. Iya, iya. Iya Bu. Baik kalau begitu, mungkin Bu Kristi dan Bu Pauline kita bisa satu lagi ya ini Bu. Baik. Iya. Satu lagi, bagaimana ini proses memilihnya? Apa ada yang mau menunjukkan dengan sukarela menjadi volunteer? Sukarela, monggo. Sukarela dulu aja. Iya, dari Bapak, tadi, Ibu. dari tadi kita terus yang nunjuk nih Bu. Iya, oh ya tadi juga saya sempat melihat ada satu dua peserta mungkin yang salah masuk room ya, Bu. Tadi sudah kami bantu untuk masuk room yang benar gitu ya. Mungkin karena ada pilihannya banyak gitu ya, 4 link jadinya bingung milih yang mana gitu ya. Tidak apa-apa. Baik, bagaimana ini Bapak Ibu ada yang bersedia untuk menyampaikan RPP-nya? Apa kita tunjuk lagi nih? Atau mungkin dari Bu Pauline ada di sini ada yang mau ditunjuk Bu? RPP-nya? Bu Putu aja, Bu Putu atau Bu Ayu? Kristi Bu. Sebentar saya cek dulu. Monggo Bapak Ibu, mungkin Iya, nih. masa tidak ada yang mau menampilkan diri? Oh iya, ini Bu Enik hadir ya. Selamat siang Bu Enik. Bu Enik Wulandari hadir. Bu Eni, apakah mau ditampilkan nih Bu RPP-nya? Selamat siang Bu Enik. Belum monitor tampaknya, Bu. Belum monitor ya, mungkin sedang perjalanan. Perjalanan bisa jadi ya. Ya, karena ini bagi Bapak Ibu nih long weekend ya. Sangat long weekend. Oh iya ini. Iya benar sekali, Rabu, Kamis, Jumat lumayan ya Bapak Ibu bisa punya waktu untuk istirahat ya, istirahat sejenak. Bagaimana ini? Yang mana Bu? Saya juga bingung ini kalau disuruh milih nih. Oke, baik tadi sudah bapak-bapak. Iya. Kemudian benar. Sudah Ibu ya, berarti ini Ibu satu lagi mungkin ya? Nah benar Bu Kristi. Biar adil ya Bu, biar kita dibilang lebih kasih nih, jangan-jangan pro-nya hanya ke bapak-bapak ya. Oke, sebentar, coba kalau yang ibu-ibu. Ibu Yohana, apakah ada? Oh ya, Bu Yohana dari ya Bu? Iya. Bu Yohana. Oh tidak ada Bu. Oh tidak ada, baik. Ya. Kalau begitu siapa ini ya ibu-ibu yang? Bu Sri Asmi. Tadi ya, saya melihat. Bu Sri Asmi saja Sri kalau Asmi. begitu. Oh ya, Bu Asmi. Ya ini Bu Asmi ada ini di ya, apa? Selamat siang. Oh bukan selamat siang ya. Aduh, saya salah terus nih. Selamat sore Bu Asmi. Bu Asmi atau Bu Sri Asmi nih? Bu Asmi? Halo Bu Asmi. Kalau di meet-nya ada ini ya, Bu Asmi. Iya ada Bu.
Atau jika tidak ada, monggo siapa yang atau Iya, misalnya siapa masih yang ada pertanyaan juga tidak apa-apa ya Bu Putu ya. Iya Jadi kalau benar, misalnya Bu. wah saya kok belum pede Iya. ditampilkan RPP-nya, saya mau tanya dulu ya tidak apa-apa juga, Iya. monggo. Benar, Bu. Iya, Bu, malah Iya. untuk tanya jawab saja. Ya. Iya kan, dari masing-masing mungkin punya pertanyaan di bagian mana. Nggih. Iya, Monggo. seperti itu. Mungkin untuk tanya jawab saja nggih Bu ya. Iya, malah setuju. Nggih. Baik, Boleh Bapak tanya Ibu. apa saja. Apakah ada yang mau bertanya gitu ya? Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan untuk sisa waktunya. Benar, mungkin saja ada yang masih mengganjal gitu ya, Bu Kristi dan Bu Pauline. Ya, mungkin tadi wah saya kok bingung kalau untuk membedakan tadi dekomposisi dan abstraksi. Saya masih bingung abstraksi dan juga pola begitu. Kesulitan apa? Feelingnya itu kan masing-masing gitu. Kalau saya itu kadang masih butuh mikir untuk membedakan abstraksi dan juga pola, kadang begitu ya. Nah, itu kan berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing juga supaya nanti bisa saling mengisi juga. Oh, kalau itu penandanya di sini. Nah, itu kan bisa saling lalu mengisi begitu ya. Iya, benar. Oh ya, ini Bu Asmi baru saja menyapa ini. Tadi sepertinya laptopnya sedang error, jadi not responding. Baiklah. Ya, enggak apa-apa. Iya. Kita buka pertanyaan saja. Iya, atau, benar. Atau bagaimana? Bagaimana ini Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Atau mungkin Bu Kristi bisa memberikan contoh begitu Bu. Kira-kira memberikan contoh kecil tentang ini, misalnya kalau dekomposisi itu seperti apa, untuk aktivitas apa gitu Bu, abstraksi itu untuk aktivitas apa begitu Bu Kristi. Oh ya, baik. Tadi menyambung dari yang disampaikan Bu Pauline itu juga ya Bapak Ibu, jadi compositional thinking ini juga erat kaitannya dengan problem solving begitu. Ini tampaknya Pak Sarkim juga pernah menyampaikan juga erat kaitannya dengan problem solving. Kalau kaitannya erat dengan problem solving, berarti kita bisa memulai dari sebuah permasalahan gitu. Tadi Bu Paulina sudah menyampaikan, Bu Putu juga memberikan alternatif-alternatif dari kegiatan yang Bapak Ibu buat, itu juga bermula dari permasalahan begitu. Nah, memang kalau di SD itu kan kita tematik dan kadang yang membuat itu menjadi luas itu karena dalam satu hari memang kita belajar beberapa mata pelajaran begitu ya Bu Putu dan Bu Paulina. Tapi Bapak Ibu bisa membuat satu aktivitas yang itu mungkin sederhana tetapi bisa di breakdown di dalam. Nah, ini proses itu sendiri juga sudah dikomposisi ya sebetulnya bagi guru begitu. Bisa membuat atau menyajikan sebuah kasus ataupun permasalahan yang sederhana tetapi itu memuat 4 unsur city-nya misalnya begitu. Itu sangat mungkin. Dan kalau terkait dengan contoh, saya kira kita bisa mulai dari misalnya juga tadi dari bacaan itu saja ya, dari membaca begitu, dari membaca. Oh, awalnya siswa memang diminta untuk membaca begitu. Itu bacaan itu bisa berupa entah itu sebuah informasi atau itu juga sebuah clue-clue atau apa ya istilahnya mungkin langkah-langkah misalnya begitu ataupun informasi dan seterusnya. Itu bisa dimulai dari kegiatan membaca. Kemudian kalau misalnya dari kegiatan membaca itu siswa bisa diminta untuk menguraikan. Ini hal yang paling sepele saja, misalnya menguraikan ide. Tadi kalau beberapa juga sudah mencontohkan itu ya, ide pokok dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga seperti itu juga sudah bagian dari dekomposisi. Dan sebelumnya itu adalah proses abstraksi sebetulnya karena mengeneralkan dari yang ini kan dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 seperti itu. Itu sudah ada 2 tahapan proses, yaitu abstraksi dan juga dekomposisi. Begitu. Pengenalan pola misalnya tadi ada yang menyampaikan juga bahwa kata kunci yang muncul, yang sering muncul begitu ya, itu juga bisa menjadi bagian dari pengenalan pola. Lalu algoritmanya itu
nanti anak-anak juga bisa diminta untuk men-sharingkan bagaimana merumuskan ide pokok itu, menuliskan langkah-langkahnya seperti apa. Itu juga sudah menjadi bagian pengenalan, algoritma begitu. Nah, ini dari satu bacaan yang digunakan kepada siswa. Misalnya juga bisa Bapak Ibu contohnya kaitannya dengan mungkin matematika dibangun ruang, misalnya begitu ya, matematika dibangun ruang. Atau mungkin di ini saja saya umpamakan misalnya misalnya kita sedang mengadakan field trip begitu, tapi kalau daring begini tidak ada field trip ya. Juga contohnya jangan itu. Atau juga misalnya Bapak Ibu menampilkan dari menampilkan video saja misalnya begitu ya, menampilkan video tentang sebuah bentuk bangunan begitu, misalnya bangunan sejarah berupa candi lah misalnya begitu ya, candi atau mungkin gambar juga bisa. Kan kita punya candi, berbagai macam candi itu di Indonesia, atau yang paling dekat dengan kita Candi Prambanan misalnya begitu. Kemudian itu bisa dibawa ke ranah matematikanya, misalnya dalam bentuk candi seperti itu, kira-kira itu kalau misalnya dihubungkan dengan bangun ruang, dia itu tersusun dari bangun ruang apa saja ya, misalnya seperti itu. Itu juga sudah membreakdown ini ya, bagian-bagian kecil candi itu dalam bentuk permasalahan-permasalahan yang kecil. Begitu. Jadi, misalnya bawahnya itu kalau misalnya saya akan buat miniatur candi begitu, bawahnya itu mungkin harusnya balok. Kemudian yang bagian tengah itu nanti bisa kubus misalnya begitu ya. Yang bagian atas itu limas misalnya begitu. Itu dalam proses mau mendekomposisi itu juga sudah ada abstraksinya kan begitu. Sudah ada abstraksinya juga begitu. Kemudian nanti ketika bicara tentang pola juga di situ. Karena apa? Karena dari kenampakan bentuk yang sama tadi bisa kita representasikan dalam bentuk bangun-bangun ruang yang ini mau dipakai baloknya, mau dipakai kubusnya, atau mau dipakai limasnya misalnya begitu. Kemudian dari algoritmanya juga bisa kita minta siswa untuk menuliskan kira-kira kalau begitu untuk membangun sebuah miniatur candi ini saya letakkan dulu baloknya dulu, atau mungkin nggak kalau limasnya yang paling bawah ya, kan tidak mungkin kan gitu ya, karena nanti tidak bisa menopang untuk yang bangun yang selanjutnya misalnya begitu. Jadi harus baloknya dulu, setelah itu kubus, setelah itu bagian bentuk limasnya misalnya seperti itu juga sudah mengarahkan ke algoritma atau langkah-langkah untuk membuat miniatur candi tadi itu sebaiknya yang mana. Nah, di dalam proses beralgoritma ini juga sebetulnya muncul abstraksi juga. Kalau Bapak Ibu mau lebih mendetailkan lagi kan berarti saya pakainya balok, bukan prisma segitiga. Yang prisma segitiga tidak akan saya pakai gitu karena ini nanti tidak bisa menopang. Itu juga sudah dalam konteks abstraksi begitu. Jadi sangat mungkin di dalam satu kegiatan itu terdiri sudah ada 4 unsur itu. Nah, hanya tinggal kita akan fokuskan di bagian yang mana. Itu 2 contoh di bahasa Indonesia dan juga di matematika ya Bapak Ibu yang coba kita kaitkan dengan tadi bentuk candi misalnya begitu. Dari kalau misalnya olahraga begitu ya, kan ini kadang juga kalau di olahraga bisa dikaitkan tidak gitu, itu juga sangat bisa gitu. Itu kan dalam sesuatu yang bersifat strategi gitu ya, menentukan strategi itu pasti akan melibatkan computational thinking juga. Kalau sekarang sih olahraga secara maksudnya yang berkelompok begitu jarang dilakukan ya, kecuali kalau di pandemi begini kan goes gitu ya. Tapi kalau di olahraga itu bagaimana begitu? Itu kan juga nanti atau ditari misalnya begitu ya, untuk melakukan sebuah gerakan tertentu kita juga harus mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu untuk kita lakukan gitu ya. Itu sudah menjadi bagian sebagai bagian dekomposisi. Kemudian nanti menentukan strateginya begitu ya, menentukan strateginya kalau misalnya dalam olahraga untuk membidik misalnya basket begitu saja ya, untuk shoot begitu
perlu jarak berapa dan seterusnya. Itu juga sudah pemikiran yang abstraksi juga begitu. Kemudian untuk pola ini juga saya kira sangat sangat dipakai juga ya ketika bermain sepak bola misalnya atau bermain basket begitu, melihat pola gerakan atau kalau ini apa istilahnya lawan itu bergerak ke sini berarti kita akan menentukan arahnya untuk sebagai perlawanan seperti apa di mana begitu. Itu juga sudah bagian dari menentukan pola. Gitu. Algoritmanya jelas kalau misalnya akan itu lawan gitu ya dalam bermain basket itu lawan di sana begitu berarti nanti langkah yang harus dilakukan adalah ke arah kanan dulu nanti ditembakkan ke sini yang selanjutnya ditembakkan ke sini dan seterusnya begitu. Itu juga sudah bagian dari mengurutkan atau langkah-langkah mengurutkan di algoritma begitu. Saya kira itu sih simple-simple yang mungkin bisa kita kerjakan atau kita implementasikan. Demikian Bu Putu. Baik, Bu Kristi, terima kasih. Sudah luar biasa sekali ya penjelasannya tadi, mulai mengaitkan dengan pelajaran matematika, bahasa Indonesia, lalu sampai ke pelajaran olahraga, mulai dari contohnya candi ya. Candi tadi mulai dari bisa dikaitkan dengan ini ya, pelajaran bangun ruang ya, Bu ya. Ya, betul. Luar biasa. Mungkin Bu Paulina ada yang mau ditambahkan, Bu? Ya, terima kasih Bu Kristi. Tadi ya itu maksud saya ya tadi Bu Kristi sudah bisa menjelaskan sampelnya seperti apa yang problem solving tadi. Terima kasih Bu. Iya, jadi Bu Kristi sudah bisa melanjutkan dari mungkin saya tidak terlalu ini ya untuk yang pedagog gimana ya. Terima kasih Bu Kristi. Maksud saya itu seperti itu. Bu Kristi sudah menjelaskan ini ya. Ya baik. Terima kasih juga Bu Paulina. Prinsipnya Bapak Ibu tidak perlu bingung sih ya untuk mengidentifikasi ini apalagi untuk mengajarkan kepada siswa karena sebetulnya proses berpikir itu siswa itu sendiri kan juga sudah mengalami proses berpikir begitu ya Bu Paulina dan Bu Putu ya. Jadi tinggal kita mengasah lebih lebih dalam lagi mengenai skill yang sudah dimiliki siswa itu sebetulnya begitu. Nah, hanya tinggal kita betul-betul mengarahkan karena kita sudah tahu berarti kita sudah menyadari bahwa di dalam proses berpikir itu ada menguraikannya, kemudian ada menggeneralisasikan begitu ya. Kita mengenal pola, kemudian juga menyusun langkah-langkah di dalam setiap proses berpikir, saya kira itu selalu berkaitan. Jadi diasah saja begitu dari apa yang sudah dimiliki siswa itu diasah saja. Seperti kemarin itu kan analoginya adalah analogi infus kan infus itu tidak menciptakan manusia baru tetapi mengoptimalkan nutrisi yang ada di dalam tubuh kita begitu. Nah, ini juga sama sebetulnya Bapak Ibu. Di dalam proses kegiatan Bapak Ibu kemungkinan sudah ada proses CT-nya. Nah, untuk memperdalam begitu tadi dikenalkan dengan problem solving supaya lebih tajam lagi kemampuan-kemampuan atau unsur computational thinking-nya kita bisa kenalkan dengan problem solving. Jadi tidak istilahnya problem solving ini bisa melengkapi kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu kerjakan atau sudah Bapak Ibu rancang begitu. Monggo kalau masih ada yang ingin ditanyakan, masih ingin dikonfirmasi misalnya begitu. Benar sekali Bu Kristi. Mungkin Bapak Ibu, karena kan sekarang kita mengalami perubahan ya, di mana yang biasanya kita bertemu di kelas ya, tatap muka di kelas, sekarang kita harus menghadapi perubahan baru gitu, tatap muka online. Memang mungkin ada ya, mungkin di pikiran ada ide-ide nih untuk menerapkan CT ini, ya memang lebih enak kalau hands on gitu ya. Cuman ya, karena harus berpindah platform ya dari yang bertemu di kelas, jadi sekarang kita harus bertemu lewat menghadap layar. Mungkin Bapak Ibu saya rasa banyak mengalami ini ya, Bu Kristi Bu Pauline juga mengalami bukan kebingungan sih ya. Harusnya bisa dilakukan dengan mudah gitu. Jadi harus mencari berputar arah begitu ya Bu Kristi. Betul. Iya, betul sekali. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau share
terutama tentang mungkin sudah ada rencana begitu ya. Tapi karena sekarang lagi pandemi, mungkin siapa tahu ada yang ingin meminta saran, saya mau bikin aktivitas seperti ini, kaitannya mungkin dengan salah satu aspek Siti yang ini, mungkin apakah bisa karena mengalami kendala pandemi, apakah bisa kira-kira dibuat seperti ini, begitu ya Bu Kristi dan Bu Pauline? Ya. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang ingin sharing begitu. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Masih boleh bertanya, Bu? Silakan, Bu. Ya. Terima kasih dari penjelasan Bu Pauline maupun Bu Kristi. Menarik sekali terkait penerapan Siti ini dalam pembelajaran. Tapi setelah saya memahami arah dari Siti ini, saya cocokkan dengan apa yang saya lakukan di kelas. Apakah itu kesalahan terjadi pada saya atau bagaimana, mohon koreksinya. Begini Bu, tadi dari proses Siti itu anak diajari untuk mengenali pola, kemudian dia bisa mengabstraksikan sampai ke arah logaritma ya, kalau tidak keliru ya. Algoritma. Nah, di situ saya ketika menerapkan khususnya di pembelajaran matematika, karena saya kebetulan mengajar di kelas 6 dan materinya bagi saya itu begitu kompleks. Artinya untuk tingkatan kelas 6 itu sudah taraf yang sulit. Bahkan bagi saya itu sangat sulit ketika anak itu harus menyelesaikan materi-materi matematika di tingkat kelas 6. Contohnya seperti yang sekarang itu ada di materi tentang lingkaran. Jika melihat pada buku siswa ataupun buku guru, jika diikuti kegiatannya itu kurang lebihnya mengarah seperti pembelajaran yang diharapkan Siti. Jadi memang sejalan. Contohnya itu diawali dengan anak-anak bisa menemukan rumus sendiri bagaimana mencari luas lingkaran ataupun keliling lingkaran dengan langkah yang sangat panjang. Namun yang saya rasakan itu justru kenyataannya adalah ketika anak itu dia bisa mencoba untuk menemukan seperti petunjuk yang ada di buku itu. Dia bisa menemukan sendiri, ini rumus keliling lingkaran bisa jadi seperti ini, asalnya dari mana? Rumus luas lingkaran kok bisa jadi seperti ini, asalnya dari mana? Mereka secara proses itu bisa menemukan. Namun yang saya amati, anak-anak apakah untuk bisa benar-benar tertanam di dalam pikiran mereka itu memang butuh waktu yang sangat lama atau membutuhkan kejadian yang hampir sama atau sejenis yang melibatkan dari kegiatan yang mereka lakukan itu ketika menemukan rumus keliling lingkaran atau rumus luas lingkaran, sehingga suatu saat ketika anak itu ketemu dengan masalah yaitu mencari keliling lingkaran atau mencari luas lingkaran, anak-anak tidak masalah atau tidak ada kesulitan untuk bisa menerapkan rumus yang pernah dia temukan. Nah, kenyataannya itu adalah ketika anak-anak sudah berproses berusaha untuk bisa menemukan rumus-rumus itu, kemudian mungkin hanya selang sehari atau 2 hari, itu anak langsung ditemukan dengan masalah ada sebuah lingkaran dengan jari-jari sekian, atau mungkin lebih tinggi sedikit, ada sebuah lingkaran dengan keliling sekian, berapa jari-jarinya. Nah, ketika ketemu dengan soal seperti itu saja dalam waktu yang singkat, anak-anak itu sudah sepertinya itu proses Siti tadi itu kok sepertinya sama sekali nggak nyantol gitu. apakah itu memang berefek butuh waktu yang panjang atau bagaimana, sehingga seolah-olah anak itu ya akhirnya secara terpaksa kami itu menyampaikan kalian itu harus hafal. Nah, ini sebenarnya fatal ya. Saya juga sadar ini fatal. Kalian itu harus hafal bahwa rumus keliling lingkaran itu adalah dasarnya ini. Nah, nanti ketika ketemu
soal seperti ini, yang kalian pegangi ini. Jadinya proses tadi yang panjang menemukan rumus-rumus itu kok sepertinya jadi terabaikan. Artinya tidak begitu terasa manfaatnya. Nah, itu terkait penerapan CT khususnya di sekolah dasar di tingkat yang tinggi. Di kelas 5 atau di kelas 6, mungkin yang begitu merasakan di kelas 6 ya, ketika mau melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bagi saya ini juga sangat menyenangkan bagi anak dan manfaatnya juga banyak. Tapi ketika menghadapi materi yang nyata di lapangan kok jadi pesimis untuk bisa menerapkan ini karena waktu yang singkat harus dituntut dengan target yang banyak. Seperti itu, Ibu. Mohon masukannya supaya saya juga berharap juga bisa menerapkan seperti itu dan memang benar-benar nanti di anak itu juga benar-benar bermanfaat seperti itu. Terima kasih. Baik. Ini bisa langsung saya tanggapi Bu Putu, soalnya saya jam 4 Iya, itu Bu, ada jam mengajar, jadi saya nanti mungkin mohon izin Iya. untuk setelah ini langsung Baik, Bu, meninggalkan silahkan. ruangan begitu. Iya, Bu. Baik, Bu siapa tadi, Bu Isti ya? Bu Isti. Ya, Bu Isti, luar biasa sekali pengalamannya Bu Isti begitu. Ya memang untuk membiasakan siswa kita berpikir secara konstruktif itu memang tidak mudah, Bu, begitu. Jadi tetapi tidak apa-apa, kita bisa tetap terus untuk memulainya begitu. Mungkin kecenderungan selama ini juga kita belum terbiasa ya di sekolah kita belum terbiasa juga untuk menerapkan metode yang sifatnya konstruktif begitu, sehingga mungkin butuh banyak latihan, butuh banyak intensitas waktu yang katakanlah lebih begitu. Mungkin kita tidak harus memulainya dengan semua mata mapel misalnya begitu, tapi paling tidak kita tetap berusaha untuk memulai sedikit demi sedikit, Bu. Karena nanti dengan siswa terbiasa begitu, siswa tadi terbiasa untuk berpikir secara algoritmik, secara logis, abstraktif, lalu terbiasa untuk mendekomposisi dan seterusnya, itu nanti pasti akan, saya kira kok tetap akan membuahkan hasil begitu ya, walaupun mungkin tadi dikatakan waktunya mungkin akan sedikit agak panjang, agak perlu intens begitu. Kemudian cara yang kedua sebetulnya kalau yang namanya kita membelajarkan kepada siswa proses berpikir itu dari berbagai aspek sih sebetulnya ya, Bu, tidak hanya tanggung jawab guru di sekolah sebetulnya, tetapi mengkondisikan pertumbuhan siswa itu seperti apa juga akan ada istilahnya apa ya, akan ada pengaruhnya juga ketika di dalam keluarga begitu ya. Jadi ini juga satu hal yang mempengaruhi sih, Bu, sebetulnya begitu. Anak-anak yang mungkin terbiasa juga dilatih proses berpikirnya, dia tentu akan mungkin sedikit berbeda dengan yang tidak pernah berlatih begitu. Nah, ini juga salah satu hal yang mempengaruhi juga. Tetapi tidak masalah walaupun mungkin kok perbedaannya belum signifikan begitu, tetapi saya kira kok ini sebagai sebuah semangat yang perlu kita terus kembangkan, untuk kita implementasikan juga begitu, karena kaitannya juga mungkin belum, istilahnya begini ya, istilahnya mungkin belum sekarang kita akan menuainya begitu ya, Bu ya. Tetapi untuk ke depan ketika kita melatihkan proses berpikir ini kepada siswa, saya percaya siswa itu juga akan belajar lebih proses berpikirnya itu akan lebih tertata begitu. Itu sih kalau menurut saya, Bu Isti. Jadi walaupun ini mungkin sulit ataupun lama, tapi tetap semangat saja untuk terus mengimplementasikan sesuatu yang konstruktif itu begitu, Bu. Karena ke depan juga tantangan zaman ini kan terus berubah begitu ya, termasuk juga untuk ujian yang kemarin UN dihapus, sekarang akan menjadi AKM dan seterusnya, itu kan juga sesuatu yang memiliki perubahan yang cukup cepat begitu. Jadi kalau menurut saya tidak apa-apa, terus lakukan saja, terus diimplementasikan saja sesuatu yang konstruktif itu yang mengarah pada situ. Demikian, dan saya sekaligus mohon pamit karena pukul 4 saya mengajar di kelas gitu. Terima kasih Bu Kristi. Mungkin sebelum Bu Kristi akan live meeting mungkin karena tadi ada arahan.
Oh ya, Iya. sebelum kita foto, tadi bagian memilih RPP yang terbaik, Bu. Mungkin dari Bu Kristi. Kok ini Atau nanti- langsung Iya. diumumkan? Atau bisa Atau nanti Bu Kristi hubungi saya saja begitu ya, Bu ya? Oke, Oke, baiklah. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Karena di sini ada 2 slide, mungkin Bapak Ibu yang sedang berada di depan layar bisa mengaktifkan mengaktifkan kameranya. Oh, baiklah, Bu Dwi Astuti sudah mengaktifkan, Pak Niko ya, Pak Supriyono. Baiklah, kalau begitu akan kita ambil ya, Bapak Ibu. Baiklah, di sini ada 2 layar. Saya akan mulai dari layar yang pertama. Saya akan hitung 1, 2, 3. Baiklah, sekarang menuju layar yang kedua. Saya akan hitung lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Kristi. Selamat mengajar ya Bu. Ya, Semoga lancar. Terima kasih Terima atas. kasih, saya live dulu. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu semua. Baik. Terima kasih. Tinggal kita ya Bu Pauline ini. Iya, Terima kasih. Iya Bapak Sampai Ibu. ketemu besok. Lalu untuk selanjutnya, karena kita masih ada 1 jam lagi, sesi selanjutnya kita akan bergabung ke room 4 ya Bapak Ibu, ke link Zoom yang akan disampaikan di ruang chat. Nah, di situ kita akan bergabung lagi bersama ke ruang yang besar untuk penutupan. Ada sesi selanjutnya lagi di room yang linknya akan disampaikan di ruang chat. Ini sudah disampaikan oleh co-host. Jadi Bapak Ibu mohon bisa keluar dari Zoom yang ada sekarang ini lalu bergabung ke link Zoom yang sudah disampaikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sekali sudah mau berbagi menyampaikan RPP-nya dan semoga lancar ya Bapak Ibu rencana pembelajarannya. Terima kasih juga buat Bu Pauline atas sarannya. Bapak Ibu, kita bertemu lagi di room 4 ya. Sampai jumpa di room 4. Terima kasih.